Selamat pagi buat kita semua. Kita mengucap syukur buat Tuhan Yesus karena kasih-Nya begitu besar kepada kita pagi ini. Kita bangun dalam keadaan sehat dan kita menghirup udara segar dan kita bersuka cita. Pagi ini kita akan melanjutkan firman Tuhan dan sedikit mengingat video yang lalu di mana Tuhan Yesus menyembuhkan gadis 12 tahun, itu adalah anak Yairus, kepala rumah ibadat, dan seorang wanita yang sudah 12 tahun juga pendarahan. Kalau kita lihat di sini sama-sama wanita, dan yang satunya 12 tahun pendarahan, yang satunya umur 12 tahun, masih muda ya. Tetapi di sini kalau aku mau bilang, si perempuan ini mempunyai iman yang kuat untuk sembuh. Kemudian ayahnya, si Yairus, ayah dari yang 12 tahun ini, juga sangat kuat bahwasanya putrinya akan sembuh. Dan ketika Yesus sampai dari Gerasa itu, kembali ke Kapernaum, ya masih di sekitar danau itu, dia sudah disambut orang banyak, dan kemudian si Yairus ini dia langsung berlutut, dan kemudian, "Tuhan, tolong anakku sedang sekarat," dia bilang. Di rumah dia sudah terbaring sakit. Kemudian tergeraklah hati Tuhan Yesus dan mereka pergi. Di perjalanan, si wanita yang 12 tahun pendarahan ini melihat dan mendengar bahwasanya Tuhan Yesus akan pergi ke rumah si Yairus. Dan kemudian didesak-desak ya, orang banyak sekali ya, ibaratnya hiruk pikuk, dan keadaan dia itu pasti lemas ya, pasti dia itu pendarahan bagaimana ya, pasti lemas ya. Tapi dengan imannya dia mengatakan, asal aku pegang saja jubahnya pasti aku akan sembuh. Begitulah imannya ya, sangat kuat dia akan sembuh. Kemudian dia menembus kerumunan itu, dia memegang jubahnya dan dia sembuh, dan dia rasakan badannya sembuh ya. Tetapi di situ Tuhan Yesus tahu bahwasanya di tubuh dia itu keluar suatu kuasa. Dan dia bilang, "Siapa yang menyentuh jubahku?" katanya. Kemudian Petrus mengatakan, "Ya Tuhan, begitu banyak orang, kita nggak akan tahu," katanya. Tetapi Tuhan Yesus melihat sekelilingnya ya. Tuhan Yesus melihat sekelilingnya itu dalam arti dia ingin tahu siapa. Tetapi bukan berarti dia marah tentang itu ya. Tetapi hanya dia melihat saja, dan kemudian wanita itu gemetar ya. Gemetar, dia tersungkur di kaki Yesus, dan dia mengatakan, "Akulah Tuhan yang menyentuh jubahmu, karena aku sudah 12 tahun pendarahan, dan aku sudah menghabiskan semua hartaku untuk berobat kepada tabib, tetapi tidak ada faedahnya," atau semakin parah dia ya, dan tidak sembuh penyakitnya. "Tetapi dengan menyentuh jubahmu, aku berkata bahwasanya aku akan sembuh." Kemudian Tuhan Yesus malah berkata apa? "Imanmu telah menyelamatkan engkau, pergilah dengan selamat." Simpel banget ya kalau kita mau bilang ya. Kalau pada saat itu si wanita itu zaman sekarang udah pasti habis-habisan ke profesor A, ke profesor B, ke dokter A, ke dokter B dan sebagainya. Tetapi tidak sembuh dan bahkan habis hartanya. Tetapi dengan hanya memegang jubahnya Yesus saja dia sembuh. Tetapi itu di sini udah dikatakan apa? Iman, sekali lagi iman. Sekalipun Yesus di situ, kalau kau tidak punya iman, itu tidak akan bekerja. Makanya seperti sekarang juga harus beriman dulu. Kita imani dulu, kita yakinkan dulu bahwasanya Yesus itu bisa sanggup menyelesaikan masalah kita, menyembuhkan kita, dan melakukan perkara-perkara apa saja di dalam kehidupan kita. Kemudian dia sembuh dan dia pergi, dan Yesus belum lagi mau sampai ke rumah Yairus, salah seorang dari si Yairus ini, saudaranya, mengatakan, "Sudahlah, anakmu sudah mati. Buat apa engkau merepotkan guru?" Tetapi Yesus tidak menghiraukan hal itu. Dia malah mengatakan kepada Yairus, "Jangan takut, percaya saja." Tuhan Yesus cuma bilang, "Jangan takut, percaya saja." Jadi percaya saja ya. Walaupun mungkin kita gemetar, kita takut, kita bilang, "Tuhan, aku percaya." Dari kedagingan kita ini kita bilang ketakutan ya. Tapi kita selalu bilang, "Aku percaya Tuhan, aku percaya Tuhan," seperti itu. Dan kemudian pada saat Yesus masuk ke kamar anak itu, dan dia bersama dengan muridnya, hanya 3 orang ya. Kemudian dia membawa kedua orang tuanya juga, dan si anak itu sudah terbaring ya, sudah ibaratnya sudah mati ya. Bukan ibarat lagi, memang sudah mati anak itu. Jadi Yesus cuma bilang, "Talita kum," atau artinya, "Hai anak, bangunlah." Kemudian si anaknya bangun, berdiri, dan orang tuanya langsung wow, orang tuanya tuh senang sekali. Dan Tuhan bilang, "Beri dia makan dan jangan kasih tahu kepada orang."
Di sini kalau mau dibilang anaknya mungkin nggak punya iman atau dia kan udah mati ya, tetapi di sini bapaknya ya, bapak anak itu si Yairus itu mempunyai iman karena pada saat kabar itu dikasih tahu, udahlah nggak usah lagi lah repotkan guru ini. Artinya si Yairus ini sebenarnya udah mentah ya. Pada saat kalau kayak gitu kita udah mentah, tapi waktu Tuhan bilang jangan takut, percaya saja, dan si Yairus pun mengikutinya ya. Itu iman juga ya, iman seorang ayah bagaimana anaknya pasti sembuh, akhirnya sembuh. Dan di sini seperti aku bilang berkali-kali, Tuhan ya, Tuhan saja yang mau menyembuhkan kita. Dia jawabnya apa? Asal kau punya iman ya, imanmu telah menyelamatkan engkau. Jadi kalau kita nggak punya iman, mau siapapun yang doakan kita, mau siapapun yang melawat kita, kalau kita nggak mempunyai iman itu sia-sia. Jadi kita beriman dulu, percaya dulu, baru kuasa Tuhan sempurna di situ, ya. Jadi di sini aku akan lanjutkan lagi, dan sebelumnya kita berdoa dulu. Bapa Surgawi, terima kasih Bapa. Buat pagi ini kami bangun dan menghirup udara yang segar. Begitu sehat badan kami dan kami bersuka cita ya Bapa. Bapa, kami akan melanjutkan firman-Mu. Kiranya Engkau taruh apa yang ingin Engkau taruh ke dalam hati kami. Engkau berikan apa yang ingin Engkau berikan kepada hati kami, supaya kami melakukan firman-Mu Bapa. Sempurnakan doa anak-anak-Mu di sini Bapa. Ajar-ajari kami Bapa selalu. Biarlah Engkau menghapuskan segala dosa dan pelanggaran kami, supaya kami layak Bapa dekat-dekat kehadiran-Mu. Bapa, terima kasih di dalam nama Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Kemudian kita akan membaca di sini ya. Di sini hanya di Matius aja aku ambil. Aku nggak jumpa di Markus dan Lukas. Biasanya di kitab itu juga ada, tapi aku nggak mungkin saat ini nggak ketemu ya. Atau kalau kalian bertemu dengan di kitab mana, kalian bisa komen ya. Matius 9 ayat 27 sampai 31. Yesus menyembuhkan mata 2 orang buta. Ketika Yesus meneruskan perjalanannya dari sana, 2 orang buta mengikutinya sambil berseru-seru dan berkata, "Kasihanilah kami, hai anak Daud." Setelah Yesus masuk ke dalam sebuah rumah, datanglah kedua orang buta itu kepadanya, dan Yesus berkata kepada mereka, "Percayakah kamu bahwa aku dapat melakukannya?" Mereka menjawab, "Ya Tuhan, kami percaya." Lalu Yesus menjamah mata mereka sambil berkata, "Jadilah kepadamu menurut imanmu." Maka meleklah mata mereka, dan Yesus pun dengan tegas berpesan kepada mereka, katanya, "Jagalah supaya jangan seorang pun mengetahui hal ini." Tetapi mereka keluar dan memasyurkan dia di seluruh daerah itu. Di sini kali kedua lagi, mungkin udah berkali-kali sebelumnya juga ya. Waktu si orang buta itu mendengar Yesus karena mereka buta, dia bilang apa? "Hai anak Daud, kasihanilah kami." Dan waktu itu setelah Yesus masuk ke ruangan ya, ke suatu tempat, mereka datang dan dia bilang, "Tuhan, aku mau Engkau sembuhkan." Dan Tuhan bilang, "Kamu percaya enggak?" gitu. "Percaya Tuhan," dia bilang. Akhirnya Tuhan memelekkan matanya, membuka matanya itu, dan jadilah sesuai imanmu, kata Tuhan. Dan Tuhan selalu berkali-kali ya, kalau ada orang yang mau ingin sembuh, dia bilang, "Imanmu telah menyelamatkan engkau, jadilah seperti imanmu." Jadi kita harus beriman ya, kita harus beriman. Kalau kita nggak punya iman, sia-sia semuanya ya. Jadi kita harus mempunyai iman kepada Tuhan, kita yakinkan dulu, baru Tuhan bisa bekerja. Jadi kalau kita nggak punya iman, percuma semuanya. Mau kita doa kek, mau kita apa kek, nggak akan berfungsi dengan baik. Kita beriman dulu, percaya dulu ya. Dan satu hal juga ya, kalau kita seperti kayak aku sakit waktu kanker, aku juga harus cek sana cek sini. Tetapi di balik itu semua aku berdoa ya. Aku juga mengatakan kepada Tuhan, "Tuhan, jangan sampai operasi sembuhkan." Tetapi Tuhan mengizinkan semuanya treatment itu aku lalui. Dan aku percaya bahwasanya ada sesuatu hal yang ingin Tuhan sampaikan, dan aku sudah tahu apa itu. Dan mungkin next time atau kapanpun kita bisa berbagi ya. Jadi ini adalah sesuatu hal yang memang benar-benar Tuhan sampaikan ke hatiku, dan aku mengerti maksud Tuhan di dalam kehidupanku. Dan juga bagi kalian yang sedang sakit atau bagi kalian sedang punya masalah ya, jangan kalian pikir aku juga nggak punya masalah setelah aku sehat juga. Ya namanya hidup pasti selalu akan ada masalah ya. Tetapi kita yakinkan diri kita punya iman bahwasanya Tuhan yang hidup ya, Tuhan yang mempunyai kuasa atas hidup kita yakinkan itu bahwasanya Dia akan bekerja secara luar biasa menyelesaikan semua masalah kita. Secara luar biasa Dia akan menyembuhkan kita.
Jadi inilah doa dan harapan kita. Semoga kita mempunyai iman seperti orang-orang di Alkitab yang sudah disembuhkan, bahkan orang mati ya. Jangankan mau kanker, diabetes ya, atau TBC yang udah parah, atau apapun itu bisa sembuh. Bahkan orang mati aja bisa bangkit hanya dengan firman Tuhan. Talitakum, hai anak bangunlah ya. Pada saat itu dia bangun. Jadi apapun bisa di dalam Tuhan, karena semua kita di dunia ini, kita itu di dalam kendalinya Tuhan. Kita dibutuhkan percaya, beriman, dan kita tenang dan berdoa. Gak mudah, bagi aku sendiri gak mudah ya, tetapi aku yakin bahwasanya Tuhan memberikan rancangan yang terbaik buat kita. Rancangan kecelakaan itu adalah milik si iblis, tapi rancangan keselamatan, kebahagiaan, kedamaian itu adalah milik Tuhan. Jadi kita dekat-dekat sama Tuhan saja ya. Inilah doa dan harapan kita berdoa. Bapa Surgawi, terima kasih Bapa, anak-anakmu di sini berkumpul, mendengar firman-Mu, membaca firman-Mu. Begitu indah Bapa menyehatkan tubuh, jiwa kami. Bapa, saat ini juga kiranya Engkau menyertai kami sepanjang hari Bapa. Kiranya Engkau mengajar-ajari kami. Bapa, kami orang lemah, berikan kami kekuatan. Ajari kami dalam setiap pergumulan hidup kami ini, karena kami itu tidak tahu bagaimana menyelesaikannya. Kalau kami mengandalkan daging kami, tetapi kalau Engkau bekerja di dalam kehidupan kami yakin Bapa, Engkau sanggup merubahkan segala sesuatu yang tadinya tidak baik menjadi baik Bapa. Yang tadinya kami sakit menjadi sembuh, yang tadinya punya masalah menjadi selesai. Bapa, hapuskan segala dosa dan pelanggaran kami, supaya kami layak untuk dekat-dekat ke dalam kehadiran-Mu. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat dan Penebus kami. Amin. Terima kasih sudah mendengar firman ini. Tuhan memberkati. Amin.